31 putusan Pengadilan Negeri ya tahun 2016 ya, yang bisa di-download ya di kita. Nah, ini menyatakan lokasinya di Dago tanpa kata los ya. Jadi yang jaringan mafia tanah ini mengalihkan di halaman 31 sendiri mengatakan Dago sementara Cirapuan sama Dago itu udah benar-benar bergeser sekali, berjauh dari batasan ukuran 2 hektar itu dimanipulah. Salam kami warga Dagoelos jika hari ini terbukti Pengadilan Negeri Bandung bahwa ini berpihak kepada para mafia tanah, jadi Dago akan seolah-olah terbakar, Pengadilan Bandung yang akan digugat hancur tidak oleh lolos. amarah kami. bukan tidak termasuk Cirapuan, seolah-olah termasuk Cirapuan yang digugat Simuler itu selatan sampai utara yang lebih dari 2 hektar. objeknya 2 hektar, 6,3 hektar. Ibu paham kan 6,3 sama 6,9? 6,3 sampai 6,9 enggak Pak? Enggak tahu. Iya. Gimana untuk dari Bapak versi Bapak? Ya. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kasus perdata ya. Nah, ini kasus perdata Dagoelos tahun 2016 ya. Alhamdulillah. Jadi kami menanggapinya. Jadi ini merupakan kasus pidana. Nah, kasus pidana. Jadi catatan-catatan ini memang secara formalnya ini kasus perdata ya. Namun kami menanggapinya ini merupakan begitu ini dipraktekkan, begitu ini diterapkan, begitu ini pihak tergugat maupun penggugat saling bersengketa, yang mana notabene sebagian besarnya ya itu telah melakukan tindak pidana. Jadi kasus perdata Hendrik Muller bernomor 11882. Artinya apa? Diduga kuat ini bukan jaringan yang ecek-ecek, tapi jaringan mafia tanah yang besar, jaringan mafia tanah tingkat nasional. Silakan searching Nyimas NC. Jadi Nyimas NC itu menurut informasi pemegang hak agendom verponding yang paling gede. Bahkan kasus-kasus di luar Jawa pun, bahkan di dalam Jawa pun banyak ya. Jadi ini harapan menjadi pelajaran penting buat pemerintah ya. Jadi jaringan mafia Muhammad dan Abdul Rasuluhu, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta pengikutnya ya Rabbal Alamin. Semoga negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini menjadi negeri yang makmur dan sejahtera, rakyatnya sentosa, pemimpinnya adil dan bijaksana. Dalam kesempatan kali ini, atas segala anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama mensyukuri segala nikmatnya. Dalam kesempatan pagi ini kita masih bisa bersilaturahmi melalui streaming live ini. Kita akan melanjutkan bagian keempat ya, mengenai pembahasan putusan Pengadilan Perdata nomor 454 garis miring PDT titik G garis miring 2016 PN titik BDG. Selain daripada itu, silakan simak video-video kami yang lainnya ya. Ini merupakan seri keempat ya. Kita akan mengulas kembali kemarin pada halaman 80 hingga 89. Itu 80 sampai 89 ini diduga kuat. Ini salah satu bagian daripada jaringan
jaringan pihak tergugat ya, yang diduga kuat ini melakukan rekayasa saling gugat, bukan gugatan ya. Nah, dari sini juga udah tambah kejanggalan di halaman 81, juga tambah kejanggalan bahwa aktivitasnya 1 Juni, namun pendaftaran di pengadilan gugatan itu 30 November ya. Ini 1 Juni 2016 pihak tergugat atau para pihak tergugat sudah beraktivitas. Ini di halaman 81 ya. Kemudian pada poin 3 juga dijelaskan terjadi kesepakatan antara penggugat intervensi dengan tergugat konvensi. Dalam hal ini tergugat 2 sebagai pembela insidentil. Nah, ini kan dilema ini, bagaimana disebut tergugat intervensi atau para tergugat konvensi, sedangkan gugatan sendiri belum ada ya. Tanggal segini gugatan belum ada ya. Silakan periksa di halaman 28 putusan pengadilan negeri bahwa pendaftaran didaftarkan di pengadilan negeri itu tanggal 30 November ya. Lain daripada itu ada juga yang mengemukakan tanggal 28 November, sedangkan ini tanggal 6 November disebut tergugat. Nah, ini kan udah nggak sinkron ya. Dari sini udah banyak rekayasa. Jadi konflik agraria itu salah satu modus jaringan mafia tanah untuk melakukan klaim. Nah, di sini ya. Oke, ini ada pihak yang Raminten, Samsul Maparepa dan lain sebagainya, dan diduga juga ada oknum-oknum praktisi hukum, oknum aparatur negara dan pati ya. Di halaman 80 hingga 89 silakan periksa. Dan bahkan juga di halaman 88 tergugat 334 dalam hal ini kuasa Dishub atau kuasa Terminal Dago juga mengemukakan bahwa para pihak tergugat maupun penggugat itu pada kesimpulannya bertentangan dengan laporan BPN. Bertentangan dengan laporan BPN. Kemudian dari sini juga kita akan membahas mengenai dasar-dasar hukum atau pertimbangan pengadilan atau dalam hal ini hakim. Namun penting juga kami jelaskan terkait kasus ini, kami merasa judik fakti tidak berperan secara maksimal, yang mana ini diduga rekayasa saling gugat, kolisi saling gugat. Nah, di halaman 89 pihak pengadilan, dalam hal ini hakim, menolak penggugat intervensi, artinya menolak para pihak tergugat. Namun ini enggak mendalilkan penggunaan alas hak egendom hak barat itu jatuh semuanya. Jadi pihak tergugat itu masih juga menggunakan alas hak egendom hak barat, yang mana melalui jalur simongan Yayasan Ema alias Nyonya Nini Karim. Itu juga alas hak egendom hak barat. Ramai dalam pemberitaan, ramai dalam demo-demo, ramai dalam forum diskusi. Itu nggak sesuai dengan fakta persidangan. Jadi Yayasan Ema pun bab alat bukti yang digunakan para penggugat pun itu menggunakan alas hak barat. Kemudian di sini akan tentang pertimbangan hukum ya. Sini dalam ini gugatan error in person. Gugatan error in person. Nah, dari sini pada intinya putusan hakim, keputusan pengadilan memutuskan bahwa tidak error in person itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pada intinya ya. Namun penting juga kita bahas. Jadi error in person itu kalau menurut kami penggugat pun error in person, sedangkan tergugat pun error in person. Dengan majunya ke pengadilan, nah dari situlah
itulah rekayasanya, itulah kolusinya, sehingga menunggu keputusan pengadilan siapa yang paling berhak. Padahal pemahaman kami, ketika pengadilan memutuskan penggugat itu paling berhak, itu merugikan kami dan negara. Dan sebaliknya, dan atau lainnya, ketika pengadilan atau hakim memberikan kemenangan buat tergugat, itu merugikan kami dan negara. Itu ya kalau menurut error in person yang kita pahami. Error in ejecto. Nah, pada intinya eksepsi yang disampaikan oleh pihak tergugat itu error in objecto, artinya salah tempat, salah lokasi. Namun penting juga kami sampaikan, menurut kami, menurut pemahaman kami, nah ini kan ditolak di pengadilan. Pengadilan ditolak bahwa eksepsinya atau sanggahan para tergugat itu nggak jelas kalau dinyatakan error in objecto. Namun menurut kami kedua belah pihak ya memang error in objecto. Nah, dari sini ini juga penting juga kami tekankan bahwa pengadilan atau hakim menurut kami nggak berperan secara maksimal judik faktinya. Dalam hal ini error in objecto itu gini, gugatan 6,3 hektar di Dago Los. Itu artinya kayak gini kalau kita pahami. Gugatan 6,3 hektar di pasar yang luasnya hanya 0,5 hingga 1 hektar. Nah, itu error in objecto-nya ya. Itu kesalahannya ya. Namun kedua belah pihak ini membuat error in objecto, kedua belah pihak, bukan hanya penggugat ya. Jadi tergugat pun error in objecto. Para pihak tergugat mengemukakan 6,9 hektar itu ada di Dago Los atau ada di RW 02. Itu kalau kita pahami artinya gini, 6,9 hektar itu berada di wilayah pasar yang mana luasnya 0,5 hektar hingga 1,9 hektar. Nah, itu juga kan udah janggal. Dari sini kami mengemukakan bahwa pihak judik fakti dalam hal ini nggak berperan secara maksimal. Terus kemudian kita bahas halaman 83 ya. Di sini gugatan para penggugat non litium litis consortium, artinya kurang pihak. Nah, penting juga kami jelaskan. Dalam hal ini pihak pengadilan menganggapnya ini tidak irrelevan. Jadi pihak tergugat kan mengemukakan bahwa kenapa nggak melibatkan the match. Nah, dari sini kami juga mengemukakan bahwa gugatan para penggugat itu kurang pihak, sedangkan pihak tergugat pun kurang pihak. Nah, dari sinilah kolusinya, dari sinilah rekayasanya, itu ya. Nah, ini misalkan kurang pihak itu, jadi banyak warga kampung Cirapuhan itu gak dilibatkan. Nah, dari sini, jadi gini. Mendalilkan adegium ini pihak tergugat itu bukannya untuk menghadapi, tapi diduga kuat untuk saling berkolusi, gitu ya. Kita simpulkan lagi ya. Jadi pengadilan dalam hal ini nggak memahami betul apa yang dikemukakan dan apa esensi yang terjadi, gitu ya, esensi yang terjadi. Jadi ini diduga kuat bukannya kasus perdata, namun kasus pidana. Kasus pidananya itu
ketika ada dua belah pihak tak punya masalah, jadi tak punya masalah itu artinya kayak gini, esensinya tak punya masalah. Penggugat dengan tergugat utama dan jaringannya itu pada intinya nggak punya masalah. Namun kemudian dibawa ke pengadilan, nah itulah masalahnya. Jadi eksepsi-eksepsinya ini untuk bukan esensinya bukan untuk saling berhadapan, namun diduga kuat untuk saling berkolusi, yang mana targetnya memberi potensi kemenangan untuk para penggugat sebagai target utama. Kemudian dan atau memberi kemenangan para pihak tergugat dengan eksepsi dan bab alat buktinya. Jadi kedua belah pihak itu berpotensi untuk mengalihkan Kampung Cirapuhan RW 01 dijadikan objek sebagai objek yang berkolusi, baik itu penggugat menang maupun tergugat menang. Nah, adapun kurang pihak, ini salah satu mengemukakan kurang pihak ini kami duga kuat sebagai bukan untuk menghadapi tapi untuk berkolusi. Ini juga tergugat sendiri juga kan paham kurang pihak, namun dia melibatkan pihak-pihak lainnya lagi yang nggak jelas. Lain daripada itu juga dia tidak melibatkan pihak-pihak lainnya yang jelas, bahkan juga tidak melibatkan Iwan Surjadi, komisaris PT Batu Nunggal, atau lainnya Dedi M. Saat. Nah, dari situlah sebagaimana sering kami ungkapkan bahwa pada intinya dalam kasus sengketa rekayasa saling gugat ini pada intinya ada 4 pihak. Jadi 4 pihak ini dibagi dalam 2 bagian. Satu bagian bersidang, sementara bagian lainnya dikondisikan untuk tidak bersidang. Yang bersidang itu pihak itu terdiri dari pelaku dan korban. Sementara yang tidak bersidang pun terdiri dari pelaku dan korban. Yang bersidang terdiri dari pelaku diduga kuat itu penggugat, tergugat, dan jaringannya. Nah, sementara korban itu beberapa tergugat tertentu. Lain daripada itu, yang tidak dikondisikan untuk tidak tergugat atau tidak dilibatkan dalam bersidang terdiri juga dari 2 hal atau 2 pihak. Satu pelaku, kedua korban. Pelaku diduga jaringan mafia tanah atau otaknya dan atau oknum warga, oknum Thomas, oknum Toga, oknum aparatur, dan spekulan dan atau oligarki itu. Sedangkan korban ini ada yang sudah memiliki SHM dan ada juga yang sudah diintimidasi dan atau dihalang-halangi haknya gitu ya. Jadi ini Judik Fakti nggak paham betul mengenai kondisi ini. Memang ini kasus yang sangat rumit, sehingga kami mohon doa dan dukungannya untuk mengungkap, membongkar jaringan mafia tanah ini dengan rekayasa hukum. Jadi konflik agraria menurut kami digunakan sebagai modus, sebagai cara untuk melakukan penyerobotan tanah, bahkan termasuknya dengan masuk ke ranah hukum gitu ya. Terus ini ya selanjutnya 93, para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. Ini dalil ini diungkapkan oleh para tergugat ya. Jadi ini eksepsi atau sanggahannya. Nah, ini kemudian ditolak oleh pengadilan. Namun menurut kami para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. Sebaliknya, para tergugat pun tidak punya kapasitas untuk menyanggah gugatan. Nah, dalam hal ini diduga kuat para tergugat bukan berhadapan, tapi diduga kuat berkolusi.
Itu ya. Jadi riwayat-riwayat para tergugat pun banyak yang nggak jelas. Jadi penggugat riwayatnya diragukan, sementara tergugat pun riwayatnya diragukan. Penggugat menggunakan alas hak Eigendom hak barat versi Simongan, kemudian Josendrik Muller. Tergugat pun menggunakan alas hak barat Eigendom Verponding. 1. Versi Simongan dan atau versi Yayasan EMA. Yayasan EMA, jangan salah, Yayasan EMA alias Nini Karim itu juga sama. Eigendom Verponding itu ya. Itu juga yang digunakan oleh Dishub dan oleh kantor pos. Namun nggak dinyatakan. Kalau kita telusuri itu sebenarnya pada intinya alas hak barat Eigendom Verponding. Itu ya. Lain daripada itu, para pihak tergugat juga menggunakan alas hak barat Eigendom Verponding atas nama Raminten, kemudian masuk jalur Hasamsul Maparepa dan kuasanya dan atau Frederick Willem Beck atau Jos Willem Slot. Nah, jadi ini ada demo, ada forum diskusi, itu nggak sesuai dengan fakta persidangan terkait hapuskan hak barat, hapuskan Eigendom Verponding. Pada intinya semua pihak juga menggunakan alas hak barat Eigendom Verponding. Nah, jadi juga juris juga nggak maksimal. Kenapa? Nggak mampu menelaah atau memahami Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Kenapa? Yaitu tadi, karena pada dasarnya semua pihak itu menggunakan alas hak Eigendom hak barat, ya. Namun memang si pihak tergugat juga menguatkan leluhurnya. Terus ini gugatan para penggugat offshore libel, tidak jelas, kabur. Nah, menurut kami gugatan para ini kemudian ditolak ya sama pengadilan ya, bahwa sanggahan atau eksepsi tergugat ditolak sama pengadilan negeri. Namun menurut kami gugatan para penggugat offshore label, tergugat pun offshore label, gitu ya. Itu tadi yang tidak jelas ya. Penggugat mengungkapkan 5 buah alas hak barat Eigendom Verponding. Nah, kita dari Didago, Kampung Cirapuan. Adapun ini terima kasih ya Wahyu Prasetyo, akun Wahyu Prasetyo. Ini diduga kuat, bukan gugatan. Kang Wahyu, Bapak Wahyu. Diduga kuat rekayasa saling gugat, Bapak. Itu ya, di sini kami menjelaskan. Terima kasih atas kunjungannya. Terus kemudian, jadi ini kedua belah pihak juga offshore label gitu. Tidak jelas gugatan maupun sanggahannya itu tidak jelas. Para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. Para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. Nah, ini diduga kuat bukannya saling berhadapan, namun saling berkolusi. Begitu para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, namun kita bisa memeriksa lebih mendalam bagaimana interaksi pihak penggugat dengan tergugat. Misalkan dalam berkas putusan pengadilan negeri itu penggugat mengungkapkan menguasai objek 220 meter. Nah, kalau kita telusuri objek yang dimaksud itu berkaitan dengan jaringan tergugat utama. Nah, jadi gini, Joe Budi Hartanto menyerahkan uang 300 juta. Habis itu mengatakan menguasai itu tadi 220 meter itu tadi. Ini lokasinya di sebelah utaranya kantor pos.
itu sebelumnya itu dikuasai oleh pihak yang biasa dipanggil Budi Harle. Budi Harle itu dari tergugat 2 atau pembela insidentil saudara Asep Makmun. Nah, dari situ korelasi lainnya lagi yang terkait yang lainnya lagi diduga adanya kolusi dan atau interaksi pihak penggugat, pihak penggugat ya, dalam ini Dodi Rostandi Muller mengemukakan sebelum itu dia berkunjung ke rumah Asep Makmun tergugat 2 atau pembela insidentil sebanyak 2 kali. Itu bisa dilihat di berkas putusan pidana ya. Sedangkan kesaksian Asep Makmun atau tergugat 2 pembela insidentil mengemukakan 1 kali. Oke ya. Habis itu lain daripada itu pihak tergugat, keluarga pihak tergugat membutuhkan anggaran lebih kurang 40 juta hingga 200 juta. Nah, jadi diduga kuat itu anggarannya juga dari penggugat dari Jo Budi Hartanto itu tadi ngalir ke sini. Lain daripada itu ada kejadian lainnya lagi. PBB 15.000 meter itu menurut petugas PBB Kota Bandung pada tahun 2017 ya, dia mengemukakan tahun 2017 sekitar tahun 2016, berarti sekitar ini ya, sekitar sidang ini ya, itu telah beralih ke Dedi M. Saat. Nah, dari sini ada pihak-pihak ketiga yang diduga menjadi jembatan adanya kolusi ini. Lain daripada itu, Iwan Surjadi sering kami kemukakan ya, melalui pengacaranya dan lain sebagainya dan atau orang suruhannya tahun 2008 hingga 2014 itu aktif di Kampung Cirapuhan atau di wilayah Dago atau sekitar Dagolos RW 02 tuh ya. Jadi 2008 hingga 2014 dan atau 2015 dan atau sampai seterusnya. Nah, dari sini ada interaksi ya yang diduga ini kolusi atau bekerja sama. Jadi pada intinya diduga kuat. Kenapa saya sampaikan 2015 itu ada pihak-pihak oknum yang berinteraksi, berkorespondensi lewat surat dengan Iwan Surjadi yang dikenal sebagai komisaris PT Batu Nunggal. Nah, silakan periksa juga tahun 2014 juga ada yang melaporkan atau mengadukan bahwa si ini kebal hukum, kenapa nggak diurus gitu ya. Dan juga kejanggalannya Iwan Surjadi di sini terkait objek yang ini 868 meter dan 270 meter ya. Kenapa objek yang sangat akses jalannya sangat sempit, namun di lain kesempatan dia menyumbang lapangan bola dan 13 truk. Silakan searching ya, itu ya kejanggalannya. Jadi diduga kuat motifnya ya ini membiayai rekayasa saling gugat. Ini diduga kuat terlibat dalam membiayai rekayasa saling gugat ini ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ya di halaman 94. Ini juga kita mengemukakan bahwa ini adagium ini diduga bukan untuk saling menghadapi tapi untuk saling berkolusi ya, dengan bab alat bukti, dengan gugatan dan dengan eksepsinya ya. Oke, selanjutnya gugatan daluarsa. Nah, gugatan daluarsa ini pengadilan sendiri juga menolak gugatan daluarsa ini terkait dengan ini
pada intinya juga kami menganggap menurut sepemahaman kami ya, jadi menurut kami hakim harusnya juga menanyakan bagaimana kaitannya, kenapa kok bisa nggak berada di sini gitu riwayatnya. Lain daripada itu, hakim juga harusnya menanyakan yang nggak dipahami juga, bahwa tergugat utama, misalkan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, itu nggak ada kaitan dengan jaringannya tergugat lainnya. Namun kejanggalannya itu ada korelasinya dengan para penggugat. Nah, dari situ ya diduga kolusinya ya. Gugatan penggugat kabur tidak jelas. Nah, ini juga ditolak oleh hakim pengadilan negeri ya. Gugatan penggugat kabur tidak jelas, namun hakim sendiri dalam hal ini judik fakti tidak berperan secara maksimal. Ya nggak jelas. Jadi pihak penggugat tidak jelas, tergugat pun tidak jelas. Sebagaimana sering kami ungkapkan, ya gugatan nggak jelas, nagih tanah 6,9 yang ada di pasar yang luasnya hanya 0,5 hektar hingga 1 hektar. Itu kan udah nggak jelas. Kemudian tergugat pun nggak jelas, menjelaskan tanah 6,9 hektar. Namun kemudian mengemukakan 6,9 hektar itu ada di Dagulos atau ada di RW 02. Artinya 6,9 hektar itu ada di pasar dan atau di RW 02 yang luasnya hanya 0,5 hingga 1,9 hektar. Dari situ juga kan nggak jelas ya. Dari situ. Nah, ini juga mengemukakan kurang pihak, terus ini mendalilkan ini dan lain sebagainya. Ini pada intinya juga hakim fakti nggak berperan secara maksimal. Jadi nggak berperan secara maksimal. Ini riwayat-riwayat ini diketahui. Namun masyarakat itu riwayat-riwayat ini pun itu terlampaui dari riwayat yang ada ini. Dengan kata lain gini, kita sendiri juga menurut masyarakat bahwa ini tanah ini teh salah satunya sejak lama dan atau hasil ketika leluhur mereka ikut proyek rel kereta pada tahun 1880-an tuh ya. Kemudian teruslah terjadi konflik. Nah, gugatan salah alamat, salah pihak, ya memang si penggugat salah alamat, tergugat utama pun juga salah alamat gitu ya. Gugatan penggugat tidak jelas ya, tadi udah saya sampaikan. Gugatan penggugat tidak jelas, tergugat pun menurut kami tidak jelas. Gugatan diskualifikasi in person ya, menurut kami gugatan diskualifikasi in person, pihak tergugat pun diskualifikasi in person. Jadi riwayat tergugat utama itu ada beberapa riwayat dasar. Jadi bapaknya tergugat 2 itu dulu pekerja penggali pasir, yang diajak penggali pasir itu bernama Tommy. Tommy itu diajak pekerja penggali pasir bapaknya tergugat 2 itu bernama Ayah. Itu diajak kerja oleh pihak yang bernama Tommy. Nah, diajak kerja ya. Namun dalam fakta persidangan dia mengemukakan ada kesepakatan Yayasan EMA. Yayasan EMA sendiri itu nggak jelas. Mana mungkin masyarakat di sini ada makam ada 2 ya. Makam ada 2. Di sini ada makam. Mana mungkin masyarakat mengoperkan atau menjual makamnya ke pihak lain, itu kan nggak jelas ya. Itu kan juga harus diiniin ya.
Terus kenapa banyak masyarakat yang nggak dilibatkan? Ya memang ini diduga kuat rekayasa saling gugat gitu. Diduga kuat rekayasa saling gugat. Nah, terus selanjutnya dalam hal ini juga, nah kita langsung ke sini ya. Ini tanggal 30 November dalam perkara ini bahwa di halaman 102 kan 30 November telah didaftarkan ya gugatan ini. Namun ini Jukdi Fakti harusnya berperan dengan maksimal. Ada kejanggalan. Jadi ada kejanggalannya kenapa aktivitas para tergugat sebelum ini, sebelum 30 November itu tadi 1 Juni 2016 0,6 November atau 6 November 2016. Lain daripada itu kita bisa cek di halaman 120. Nah, di halaman 120 ya, ini putusan pengadilan ini bisa di-download ya. Kalau di mahkamah udah nggak ada ya. Di sini ada Syarif Hidayat. Ada Syarif Hidayat ini diberi kuasa ini ya. Syarif Hidayat diberi kuasa oleh tergugat 1. Namun sebenarnya di tergugat 1 ini pun kami duga kuat hanya diperalat gitu ya. Diperalat salah satu oligarki besar, masuknya misalkan ini Iwan Suryadi CS yang diduga kuat itu Deddy M Saad, dan juga ada melibatkan juga Pati ya, Pati itu perwira tinggi. Perwira tinggi itu silakan periksa di putusan pengadilan negeri halaman 80 sampai 89, periksa satu-satu namanya, itu ada di situ, ada nama Pati itu ya. Nah dari sini juga kan, dari sini juga harusnya Jukdi Fakti itu melihat kejanggalan. Jadi ngelihat kejanggalan ada dugaan ini rekayasa saling gugat, bukan gugatan. Nah, jadi kemudian pada intinya hakim pengadilan negeri kemudian memberi keputusan tanah ini diberikan kepada penggugat, dan selanjutnya pengadilan tinggi pun mengemukakan hal senada, diberikan kepada penggugat, sedangkan kasasi pun berbalik, diberikan para tergugat. Kemudian PK pertama diberikan kembali kepada penggugat. Nah, dari sini kami menyimpulkan bahwa adanya rekayasa saling gugat, adanya dugaan rekayasa saling gugat ini ya memang untuk kepentingan supaya diberikan keputusan hukum terhadap kampung Cirapuan yang dimanipulasi menjadi Dagolos atau RW 02. Keputusan hukum terhadap pihak-pihak yang dimanipulasi. Jadi pihak-pihak yang dimanipulasi, jadi ada masyarakat adat yang lama dan para pihaknya itu riwayatnya nyambung, sementara penggugat dan tergugat itu riwayatnya nggak jelas, tidak nyambung, tidak bersambung tuh ya. Juga hukum-hukum dalam hal ini juga udah direkayasa. Jadi keputusannya itu atau motifnya itu menunggu keputusan ingkra. Ya, jadi gitu ya kesimpulannya. Silakan pelajari juga file-file kita lainnya lagi. Juga penting juga kami bahas dalam kesempatan ini. Adapun putusan pidana ini nggak sesuai dengan laporan kita. Pidana ini membuktikan bahwa penggugat itu melakukan penipuan, sedangkan laporan kita nggak gitu.
laporan kita itu rekayasa saling gugat. Artinya pihak penggugat diduga berkolusi dengan tergugat dan jaringannya. Lain daripada itu, ini juga menjadi bab alat bukti di putusan perkara yang lain nomor ini ya. Ini juga menyebutkan kaitannya pada putusan kasus Heri Hermawan DKK melawan Didi DKK yang diviralkan Dago Los melawan Muller, padahal itu Dago bukan Dago Los ya, Dago jadi tanpa los ya. Di sini mengemukakan bahwa Eigendom Verponding nomor 11882 atas Nyimas NC. Sedangkan dalam berkas ini pihak penggugat mengemukakan di halaman 34 ya, itu mengemukakan Eigendom Verponding atas nama Jos Hendrik Muller bernomor 11882. Artinya apa? Diduga kuat ini bukan jaringan yang ecek-ecek, tapi jaringan mafia tanah yang besar, jaringan mafia tanah tingkat nasional. Silakan searching Nyimas NC. Jadi Nyimas NC itu menurut informasi pemegang hak Eigendom Verponding yang paling gede. Bahkan kasus-kasus di luar Jawa pun, bahkan di dalam Jawa pun banyak ya. Jadi ini harapan menjadi pelajaran penting buat pemerintah ya. Jadi jaringan mafia tanah ini, konflik agraria itu menjadi modus, menjadi surga bagi jaringan mafia tanah ya. Jadi begitu dia masuk pengadilan, dia udah mengkondisikan. Nah, ini juga rame kan, banyak kasus-kasus di pengadilan. Jadi penjahat juga diduga kuat, penjahat itu juga berani mengemukakan ini kan negara hukum, harus diputuskan dihukum. Nah, namun di balik itu ada esensi-esensinya yang mana pada intinya mereka masuk ke ranah hukum bukan nyari kebenaran, namun mereka berani masuk ke ranah hukum karena mereka sudah mampu mengkondisikan atau merekayasa hukum. Jadi oknum-oknum praktisi hukum, aparatur hukum sudah mampu dikondisikan atau kolusi, korupsi, nepotisme terkait dengan hal itu ya. Sehingga banyak kasus ya, misalkan di Tangerang, di Bekasi dan lain tempat, di lain sebagainya. Jadi semuanya, sedangkan di kasus Dagolos ini itu diduga kuat bukan gugatan, namun rekayasa saling gugat. Bahkan dengan adanya rekayasa saling gugat itu, berkas-berkas gugatan itu menjadi barang bukti ya, menjadi barang bukti tindak pidana itu ya. Jadi ini bukan kasus kecil tapi kasus besar. Jadi nomor Eigendom Verponding dalam sini juga ini bahkan di halaman sini ini ada pihak yang menghadapi ini terkait jalangan Insinyur Haji Juanda nomor 166. Silakan periksa online ya. Nih Nyimas NC ya. Ini banyak ini. Jadi nomor Eigendom Verponding itu bukan nomor asal tebak ya. Nih kan. Sementara pihak penggugat Muller, dalam hal ini Muller bersaudara mengemukakan ini atas nama Jos Hendrik Muller. Nah, namun juga penting kami tekankan dalam hal ini,
Yang dimaksud laporan kami bukan hanya penggugat yang diduga terlibat jaringan mafia tanah, namun pihak tergugat pun diduga kuat itu sudah juga terlibat jaringan mafia tanah sejak lama dengan penyalahgunaan surat BPN tahun 1983 kepada Gubernur Jabar, Memorial Lurah Dago. Nah, jadi di berkas-berkas ini juga, nah ini putusan pidana ya. Kami juga ini juga sangat masif dan sistematis. Bahkan ini pihak BPN sendiri nggak melaporkan adanya pihak Iwan Surjadi. Nah, di sini ada 77 sertifikat. Kami juga menyayangkan kenapa ini dikatakan didagolos. Padahal riwayatnya itu dagolos itu riwayatnya itu pasar yang ada di RW 02 sejak 1980-an. Jadi ini pun SHM ini pun sebagian besar di RW 01 Kampung Cirapuhan gitu ya. Ini juga kemarin ada memberi kesaksian bahwa Wahyu pribadi dianggapnya warga Dagolos, bukan. Wahyu pribadi itu warga RW 01 Kampung Cirapuhan. Di sini juga ada kesaksian Wahyu pribadi ya. Nah, ini di pemberitaan juga banyak yang simpang siur ya. Pemberitaan itu banyak yang itu baser-baser. Nih, kesaksian Dr. Andes Wahyu pribadi ya. Ini putusan pidana ya, silakan di-download. Ini putusan pidana halaman 66 ya. Ini kesaksian Dr. Andes Wahyu pribadi ya. Kesaksian Dr. Andes Wahyu pribadi itu mengemukakan bahwa dia warga RT 09 RW 01, sedangkan Dagolos itu RW 2. Nah, dari sini banyak rekayasa, manipulasi, banyak sandiwara yang dimainkan oleh jaringan mafia tanah ini. Jadi pada intinya begitu mulai sidang, Dago RW 1 RW 2, begitu permohonan kepada hakim, baik itu penggugat maupun tergugat, Dagolos RW 02, artinya tanpa Kampung Cirapuhan, artinya tanpa RW 01, artinya mereka diduga kuat saling gugat, sering berkolusi. Dago dialihkan menjadi Dagolos. RW 01 Kampung Cirapuhan seolah-olah Dagolos atau RW 02. Nah, dari situ manipulasinya. Dari sini juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan juga kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia, negara yang berdaulat, punya hak dan kewajiban terhadap wilayah administratifnya. Salah satu wilayah administratifnya yaitu Kampung Cirapuhan dan atau RW 01. Sedangkan dalam putusan ini mendistorsi, jadi mengaburkan gitu ya. Jadi ya alhamdulillahirobbilalamin, mohon doa dan dukungannya. Terkait dengan apa yang kami sampaikan ini juga telah kami laporkan ke pemerintahan pusat, bahkan kepada Panglima Perang tertinggi Republik Indonesia melalui Bapak Presiden Jokowi, selanjutnya kepada Panglima Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bahkan juga kemarin kita sudah mendapat tanda terima dari Sekretaris DPR
terkait surat kami sudah diterima oleh Komisi 1 terkait dengan masalah keamanan, terkait dengan diduga kuat adanya keterlibatan PATI, aparat penegak hukum, PATI perwira tinggi. Juga Komisi 2 terkait masalah pertanahan, Komisi 3 terkait masalah hukum. Ya, yang diduga kuat ini adalah bagian dari rekayasa hukum. Lain daripada itu terkait juga dengan Komisi 11 mengenai masalah keuangan dan atau pencucian uang. Juga Komisi 13 terkait dengan masalah HAM. Jadi juga ini juga banyak oknum-oknum praktisi HAM juga banyak. Bahkan juga oknum-oknum praktisi anti korupsi dan lain sebagainya. Silakan ikutin channel kami, silakan bisa di-download video-video kami. Dan daripada itu PDF-PDF kami silakan di-download, ada di Slideshare atau di script atau di banyak di PDF-PDF itu ya. Silakan cek versi kasus Dago versi Muhammad Basuki Yaman. Silakan searching di Bing. Silakan searching di Bing AI ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon doa dan dukungannya. Semoga Allah menjadikan wilayah Indonesia ini makmur, sejahtera, lepas dari mara bahaya dan bencana. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang soleh, punya kehormatan di dunia dan mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.